dari Komisi Keluarga untuk belajar bersama mengenai PPKL. Mungkin Bapak Ibu kemarin yang ikut pleno di Komisi Keluarga TPKP itu sempat mendengar arahan dari baik itu Romo Fikep maupun Romo Ivan yang mengajak kita semua untuk lebih melayani keluarga-keluarga di paroki-paroki, bahkan sampai ke tingkat lingkungan. Dan untuk itu kita mengajak agar kita semua ini bisa menjadi pendamping sebagai teman sejalan untuk para keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita. Jadi tidak perlu jauh-jauh, tapi yang ada di sekitar kita menyapa, kita mengajak mereka untuk berbicara dari hati ke hati, apabila mereka membutuhkan bantuan, membutuhkan telinga untuk mendengar, kita siapkan, dan lain-lain. Dan itulah yang nantinya akan kita lakukan sebagai tim pastoral keluarga lingkungan. Nah, kita nanti akan ada 5 seri, dan hari ini adalah seri yang pertama. Nanti kita akan belajar mengenai terkait dengan permasalahan perkawinan menurut hukum kanonik. Ini kami harap akan menjadi dasar dari Bapak Ibu untuk nanti mulai bisa memilah-milah dalam melayani keluarga-keluarga. Namun sebelum kita buka, sebelum nanti, mari kita buka dengan doa. Mohon Bu Melda dari Ambarawa, apakah sudah join, bisa open mic untuk membuka dengan doa. Selamat malam Bapak Ibu, berkah dalam. Perkenalkan, saya Melda dari Paroki Ambarawa. Senang sekali di sini bisa berkumpul, bisa berkenalan dengan Bapak Ibu semuanya. Sebelum memulai acara pada malam hari ini, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik dan penuh kasih, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan dan kesehatan yang Engkau berikan kepada kami semua pada malam hari ini. Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua dalam pembekalan TPKL pada malam hari ini. Berkatilah kami Tuhan, bukakanlah pintu hati kami, bukakanlah pikiran kami, supaya kami dapat menerima semua materi dengan baik. Dan jadikanlah kami alat-Mu Bapa, supaya kami bisa menjadi alat-Mu untuk mendampingi keluarga-keluarga Katolik di komunitas kami, di sekeliling kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Melda yang sudah memimpin dan membuka dengan doa. Bapak Ibu Romo, hari ini sesi pertama kami mohon maaf dari Komisi Keluarga karena Romo Ivan sebagai Romo Ketua Komisi Keluarga KPKP Semarang malam hari ini tidak bisa hadir untuk membuka pertemuan pertama ini. Namun Romo Ivan sangat berharap bahwa pertemuan ini seperti doa Bu Melda tadi akan membawa manfaat bagi kita yang ikut dan tentunya nanti bagi keluarga-keluarga di lingkungan kita. Dan sebelum kita masuk ke sesi utama, nanti akan dibawakan oleh Romo Wegik ya sebagai ahlinya untuk hukum gereja. Mari kita buka dulu dengan mendengarkan sambutan dari Romo Ivan yang sudah direkam sebelumnya. Silakan Mas Bayu. Maksimal kan volumenya? Orang lagi go internal mau lagi. Kita lihat. Para Romo, Suster, Ibu Bapak, Saudara-saudari, teman-teman pengurus Komisi Keluarga, TPKP Paroki, dan teristimewa
para pasutri TPKL yang terkasih, selamat sore, selamat malam, berkah dalam. Karena berhalangan hadir, perkenankanlah saya menyapa Anda semua melalui video singkat ini. Pertama, kita patut bersyukur bahwa boleh berkumpul dalam pembekalan TPKL Komisi Keluarga KVKPAN Semarang ini melalui media daring Zoom Meeting. Bahkan beberapa TPKP paroki berinisiatif menyelenggarakan pertemuan secara hybrid dengan pelbagai ubo-rampenya. Hal tersebut tentu baik, apalagi untuk semakin menambah dinamika keakraban antar TPKL dalam satu paroki. Sebagai Ketua Komisi Keluarga, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para romo paroki yang melalui para ketua bidang koinonia, terkhusus TPKP, beserta para ketua lingkungan, telah berkenan memilih, menunjuk, dan mengutus pasutri, suami istri dari setiap lingkungan untuk belajar bersama tentang pastoral pendampingan keluarga ini. Secara istimewa, saya juga berterima kasih atas kesediaan panjenengan semua, Anda semua, para pasutri, pasangan suami istri dari setiap lingkungan untuk mau ditunjuk sebagai seksi keluarga lingkungan atau dalam bahasa Keuskupan Agung Semarang yakni TPKL, Tim Pastoral Keluarga Lingkungan. Saudara-saudariku yang terkasih, mengingat hidup perkawinan dan keluarga zaman ini semakin dinamis, gereja membutuhkan semakin banyak orang untuk menjadi rasul-rasul keluarga. Bapak Suci Paus Fransiskus dalam Amoris Laetitia pernah menyatakan bahwa berkat sakramen perkawinan, para pasutri menjadi pelaku pastoral keluarga itu sendiri dengan memberikan kesaksian tentang hidup perkawinan dan keluarga sebagai Ecclesia Domestica. Teman-teman yang terkasih, saya memahami tidak sedikit dari kita mungkin merasa kurang pantas untuk pelayanan ini. Namun, biarlah kerendahan hati itu menjadi modal dasar kita untuk mau dibentuk menjadi bejana yang lebih baik, dan syukur nantinya bisa menjadi berkat bagi keluarga lain. Semangat kita adalah families helping families. Menjadikan keluarga kita penolong bagi keluarga-keluarga di sekitar kita. Kita bukan ingin mau mencampuri urusan rumah tangga orang lain, melainkan kita dipanggil menjadi teman seperjalanan bagi setiap keluarga dalam peziarahan menuju sang sumber pengharapan sejati. Kita juga berterima kasih kepada para narasumber yang akan membantu kita dalam pembekalan TPKL ini, materi-materi yang akan disampaikan dalam 5 kelas pertemuan ke depan. Kiranya bisa menjadikan kita semakin Katolik, semakin apostolik, terlebih dalam pastoral pendampingan keluarga. Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya saya berharap Anda semua, panjenengan semua, para peserta kursus pembekalan TPKL ini bisa berkomitmen untuk hadir kursus dari awal hingga akhir, dan semoga kursus yang difasilitasi oleh KVKPAN Semarang di tahun Jubileum 2025 ini sungguh bisa melahirkan para pendamping, para penggerak pastoral keluarga baik di tingkat lingkungan, wilayah, paroki, dimanapun kita tinggal. Selamat
mengikuti dinamika kursus pembekalan TPKL Komisi Keluarga 2025 ini. Tuhan memberkati dan keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef selalu menjadi inspirasi bagi kita sekeluarga. Ngatur nuwun Romo Ivan yang sudah membuka acara malam hari ini dan juga sudah menyapa Bapak Ibu dan Romo sekalian. Baik, Bapak Ibu, ini sudah terkumpul kalau di layar saya ini sudah ada 301 partisipan yang artinya 301 layar yang ada di sini. Sementara memang yang sudah mendaftar secara resmi sempat kami catat karena pendaftaran ini memang bergerak terus, itu ada sekitar 490-an. Dan memang kalau kita hitung untuk seluruh KVKPAN Semarang dengan 30-an paroki itu kurang lebih akan ada, kalau setiap lingkungan terwakili, maka kurang lebih akan ada 900 anggota TPKL nantinya. Dan semoga dengan terbentuknya TPKL ini, kita betul-betul bisa melayani umat, khususnya keluarga-keluarga Katolik di sekitar kita. Oke, baik. Tanpa lama-lama, karena Romo Begi juga sudah ada, kita akan memasuki agenda utama. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk memberikan aturan-aturan main dulu. Ya, untuk aturan main selama ada Zoom ini. Ya, oke. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kami berharap Bapak Ibu dengan rela hati memute untuk mikrofonnya pada saat ada yang presentasi. Nah, nanti pada saat kalau ada kesempatan untuk tanya jawab, nanti dari host akan mempersilahkan Bapak Ibu untuk membuka mic-nya dan bisa menanyakan langsung kalau waktunya nanti memungkinkan. Kemudian yang kedua, untuk menghemat bandwidth, Bapak Ibu boleh untuk mematikan kameranya. Nanti on cam pada saat kita sesi dokumentasi di akhir acara nanti, harapannya semua bisa on cam. Tapi untuk menghemat bandwidth-nya pada saat presentasi nanti, dipersilahkan kalau mau off cam. Kemudian berikutnya, untuk absensi. Nah, absensi ini sangat penting karena bagi Bapak Ibu yang mengikuti 5 seri secara utuh, nanti akan mendapatkan e-sertifikat bahwa sudah mengikuti pelatihan TPKL. Sehingga itu nanti menjadi bekal untuk pastor paroki untuk mempercayakan Bapak Ibu menjadi pelayan-pelayan keluarga di lingkungan-lingkungan. Nah, berikutnya, terakhir tapi bukan paling akhir, yaitu jika ingin bertanya, nanti dipersilahkan. Jadi mungkin Bapak Ibu pada saat Romo Wegik nanti sedang presentasi, ingin bertanya, daripada lupa, langsung saja tulis di kolom chat atau kolom Q&A yang ada di bagian bawah layar. Nanti kami, para host, akan mengkolek pertanyaan-pertanyaan itu, dan pada sesi tanya-jawab nanti akan kami upayakan terjawab semua. Ya, itu aturan-aturan untuk mengikuti Zoom meeting ini. Dan inilah dia bintang tamu kita yang akan membawakan acara pada hari ini. Romo G, apakah sudah hadir? Nah, itu terdengar suaranya ya. Ini perkenalan sedikit dari Romo Wegik ya. Nama sudah jelas, Romo Yohanes Wegik Hari Nugroho. Ya, tempat tanggal lahir rahasia. Ya, ini supaya tidak kelihatan terlalu muda, jadi dirahasiakan. Kemudian entah bisanya 15 Agustus 2014. Dan Romo Wegik ini nanti akan mengisi mengenai masalah-masalah perkawinan Katolik menurut hukum Gereja Katolik. Ya, sesuai dengan pelayanan Romo Wegik yang menjadi anggota Tribunal KAS tahun 2015 sampai manut Bapak Uskup. Ya, ini memang Romo yang sangat manut. Jadi selain menjadi pastor paroki di
Kendal dalam kesibukannya juga masih mau ngurusi umat-umat Katolik yang memang butuh dibantu untuk masalah perkawinannya. Itu. Oke, sedikit saja itu Romo Begik untuk perkenalan yang dari saya nanti supaya lebih lebih akrab lagi nanti kita akan bisa langsung mendengarkan dan Bapak Ibu bisa melihat bagaimana Romo Begik. Romo, Oke, suaranya kok kecil ya dengar Romo ya? Begik? Kecil banget. Sekarang udah keras. Nah, ini Jos ini. Oke, sip ya. Ye, Romo ini kurang lebih ada 500-an umat Romo yang ikut join 300 di layar dan itu yang ngumpul-ngumpul itu kalau dijumlah totalnya bisa 500 lebih. Monggo Romo diberi pencerahan, supaya lebih padang. Asik. Romo, layar saya serahkan kepada Romo Begik. Bapak Ibu, inilah Romo Begik yang akan memberikan materi pada malam hari ini. Monggo Romo. Oke, para Romo, Bapak Ibu semua sugeng dalu berkah dalam, semoga sehat nggih. Harusnya saya yang belajar dari panjenengan, walik nek jenengan harus belajar dari saya karena saya nggak ngalami hidup berkeluarga. Tapi ya sendiko dawuh saja pada Romo Ivan dan Komisi Keluarga. Bisa diperiksani ya untuk anunya ya. Sakit Romo, Bisa, tapi belum Romo. dereng full screen Romo. Siap, siap, siap. Niki pun full screen dereng. Pun. Sampun, sampun, saya. Ya. Pada malam ini saya diberi tema proses pemberesan perkawinan Katolik sesuai dengan apa yang menjadi praktek pastoral di Keuskupan Agung Semarang. Bapak, Ibu, dan para Romo, mungkin kalau ada suster atau buder, mohon maaf, ini nanti saya akan sedikit ngebut. Materi nanti akan saya share ketika akhir presentasi, akhir pertemuan nanti akan saya share. Tentu mungkin kalau misalnya selama pertemuan ada yang mencatat sedikit-sedikit poin-poin dan sebagainya, monggo tidak dilarang. Tetapi karena ini banyak sekali materi tentang pemberesan itu banyak. Kalau kuliah itu 6 SKS sendiri, maka ya mohon maaf ini singkat-singkat. Sebelumnya saya ingin membuat kesepakatan dengan panjenengan semua. Kesepakatan tapi rodok meksa. Yang pertama, file presentasi yang akan saya sampaikan ini cukup sensitif. Karena terkait dengan perkawinan Katolik dan pastoral pemberesan perkawinan Katolik, maka mohon file yang dibagikan itu hanya untuk kalangan sendiri, pegangan untuk Komisi Keluarga maupun juga untuk TPKP atau TPKS, stasi ataupun juga TPKW maupun TPKL, wilayah dan lingkungan. Mohon untuk tidak menyebarluaskan secara sembarangan karena sekali lagi ini menyangkut sesuatu yang sangat sensitif. Dan jika ada tanya jawab nanti kalau ada pertanyaan yang bisa dijawab ya baik, kalau misalnya tidak bisa saya jawab nanti akan menjadi PR untuk saya carikan jawaban atau untuk dirujuk pada ahlinya nanti akan saya sampaikan melalui Komisi Keluarga. Langsung saja. Judul utamanya itu adalah proses pemberesan perkawinan Katolik. Lalu menimbulkan pertanyaan, kok perlu dibereskan? Memangnya ada perkawinan yang tidak beres? Memangnya ada perkawinan yang tidak beres? Ya, bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa kita tahu dalam hidup berkeluarga ataupun di paroki kita masing-masing itu pasti ada beberapa keluarga yang mungkin mengalami hidup perkawinannya itu eh, tidak seperti yang lain. Maka kalau mau dikatakan ya tidak beres atau kurang beres. Ya. Maka
sebelum nanti masuk pada proses pemberesan, baik kalau kita semua tahu dasarnya dulu. Seperti apa perkawinan Katolik yang dikatakan sebagai perkawinan yang beres itu seperti apa, supaya lalu tidak menjadi salah paham nantinya. Oke. Perkawinan Katolik yang disebut beres itu perkawinan yang dilaksanakan secara sah, sesuai hukum Gereja Katolik. Kita konteksnya ngomong tentang hukum Gereja Katolik. Kita itu hidup sebagai orang Katolik di Indonesia ini taat pada dua hukum, yakni hukum sipil dan hukum gereja. Nah, sekarang konteks pembicaraan kita adalah hukum Gereja Katolik. Maka nanti sampai akhir yang akan saya bicarakan konteksnya adalah hukum Gereja Katolik. Hukum Gereja Katolik. Maka kalau kita ngomong perkawinan yang beres, itu ya perkawinan yang dilaksanakan secara sah sesuai dengan hukum Gereja Katolik, bukan gereja yang lain atau agama yang lain dan sebagainya. Bagaimana mendeteksi keabsahan atau validitas perkawinan Katolik? Perkawinan Katolik yang sah itu yang seperti apa? Pertama, harus dilihat yang namanya subjek perkawinan. Dalam perkawinan Katolik itu ada tiga istilah, materia sacramenti, forma sacramenti, dan forma canonica. Apa itu? Yang pertama, materia sacramenti itu adalah orang yang menikah. Artinya yang menerimakan atau yang saling menerimakan sakramen. Nah, itu kita sebut sebagai subjek perkawinan. Siapa subjek perkawinan? Subjek perkawinan atau materia sakramenti itu adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perkawinan hanya sah jika dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Selain itu, sebagai subjek yang saling menerimakan perkawinan itu sendiri, mereka harus mampu secara hukum. Artinya harus terbebas dari segala halangan perkawinan seturut hukum gereja kanonik. Itu saya beri dasar-dasarnya. Nanti kalau sempat membuka kitab hukum kanonik, kalau ada yang punya silahkan sambil membuka atau besok ketika pelajaran atau mempelajari kembali secara mandiri bisa sambil melihat. Semoga semuanya punya kitab hukum kanonik dan ketentuan pastoral Regio Jawa, Keuskupan Regio Jawa. Semoga semua punya. Kalau misalnya tidak punya, nanti silahkan didaftar, minta ke romo paroki masing-masing. Kalau romo parokinya mau membelikan. Kalau tidak, ya sudah nasib Anda. Itu yang pertama, tentang subjek perkawinan. Nah, maka yang namanya subjek perkawinan, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sehingga yang lain-lain, nah misalnya kalau ini, dua orang laki-laki menikah, jangan. Dua orang perempuan menikah, jangan. Wah ini seorang laki-laki dengan beberapa wanita, jangan. Atau ini seorang wanita dengan beberapa laki-laki, nah ini juga jangan. Maka mana yang lebih baik? Kalau saya mengatakan, kalau ditanya lalu mana yang lebih baik Romo? Yang lebih baik ya jadi Romo saja ya toh. Aman. Mampu secara hukum, subjek perkawinan yang seorang laki-laki dan seorang perempuan itu tidak cukup kalau hanya mereka sendiri saja, tapi mereka dituntut mampu secara hukum. Bagaimana itu? Setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus mampu secara hukum. Artinya orang-orang yang akan menikah tidak terkena larangan atau halangan terkait dengan hukum gereja Katolik. Dalam hukum gereja Katolik itu dibedakan ada dua jenis halangan. Ini pembedaan besar ya, dua pembedaan besar. Ada dua jenis halangan. Yang pertama halangan kodrati. Nah, yang namanya halangan kodrati aja namanya aja kodrat, kodrat manusia itu kan. Maka ya ini bersumber pada hukum kodrat. Berlaku untuk semua orang, maka tidak ada dispensasi untuk soal ini. Sehingga kalau ada orang yang terhalang menikah karena dia terhalang oleh hukum kodrat, hukum yang memang ya apa ya, situasi yang memang dari sononya sudah begitu,
ya tidak bisa didispensasi dengan segala hormat. Tetapi juga ada halangan gerejawi yang bersumber pada hukum gereja dan berlaku atau mengenai orang-orang Katolik. Sehingga bisa diberikan dispensasi bagi mereka yang mau menikah secara Katolik tetapi terkena halangan gerejawi. Nah, apa saja itu jenisnya? Halangan kodrati. Yang pertama, halangan nikah usia yang tidak mencukupi kematangan fisik dan psikis. Maaf, itu salah ketik. Fisik dan psikis. Halangan nikah usia ini nanti bisa masuk ke halangan kodrati, bisa masuk ke halangan gerejawi. Yang halangan kodrati itu adalah menyangkut soal kematangan fisik dan psikis. Yang kedua, halangan kodrati yang kedua adalah halangan impotensi atau ketidakmampuan melakukan hubungan seksual secara wajar. Singkatannya EPE. EP ya, bukan EP ya, EP saya nanti Mas Budi nanti. EP, tahu EP ya? EP itu adalah ereksi, penetrasi, dan ejakulasi. Orang dikatakan impotensi atau tidak mampu berhubungan seksual secara wajar itu kalau tidak bisa ereksi, tidak bisa penetrasi, tidak bisa ejakulasi. Halangan nikah, ikatan perkawinan terdahulu. Orang yang sudah menikah secara sah dan sempurna tidak dapat menikah lagi. Orang yang sudah menikah secara sah dan sempurna tidak dapat menikah lagi. Kenapa ini masuk dalam halangan kodrat? Kita selalu paham setiap kali ada perkawinan atau pernikahan, selalu ketika ada pengesahan perkawinan itu, Romo akan selalu mengatakan, apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kalau Allah sudah berkehendak menyatukan pasangan itu, ya maka tidak bisa dipisahkan. Sehingga orang-orang yang menikah secara sah dan sempurna, artinya sesuai dengan kehendak Allah sendiri, dia tidak dapat menikah lagi. Dan yang keempat, halangan kodrati yang keempat adalah halangan hubungan darah garis lurus tingkat manapun. Garis lurus, semoga paham ya, gambarannya garis lurus itu ya orang tua, anak, cucu, dan sebagainya. Nah, itu tidak bisa menikah. Dan garis menyamping tingkat kedua. Garis menyamping tingkat kedua itu adalah hubungan kakak dan adik. Ya, saudara sekandung itu tidak bisa menikah sah. Ya, tidak bisa menikah sah. Kenapa? Ya, kita paham hukum Mendel itu bekerja di sini. Kalau misalnya ini nanti menikah, apalagi yang garis lurus atau menyamping tingkat kedua ini menikah, ada kemungkinan merusak hubungan persaudaraan, tetapi selain itu juga secara keturunan ada kemungkinan cacat, kasihan nanti keturunannya. Ini halangan nikah kodrati. Halangan nikah gerejawi ada banyak sekali ini. Yang pertama, halangan nikah beda agama. Yang satu dibaptis Katolik, yang lain tidak dibaptis. Halangan tahbisan suci diakonat, presbitera, dan episkopat. Apa bedanya? Diakonat itu ya diakon. Presbiterat itu ya tahbisan imam. Dan episkopat itu tahbisan uskup. Tiga tingkatan tahbisan ini tidak bisa menikah. Yang ketiga, halangan kaul kekal publik kemurnian. Para suster, buder yang sudah mengikrarkan kaul kekal publik kemurnian tidak bisa menikah secara sah. Halangan penculikan terhadap calon mempelai perempuan. Halangan pembunuhan pasangan sendiri atau pasangan calon demi perkawinan. A dan B mau sudah menikah, lalu ketemu C itu kan, ketemu C, lalu karena si C mau menikah dengan A, dia membunuh si B. Ya ini tidak bisa. Halangan nikah gerejawi berikutnya adalah halangan hubungan darah garis menyamping tingkat ketiga dan keempat. Tingkat ketiga dan keempat. Tingkat ketiga itu berarti misalnya saya dengan ponaan, gitu. Saya dengan ponaan. Tingkat keempat itu ya berarti ponaan dengan ponaan. Gitu. Halangan hubungan semenda garis lurus tingkat manapun. Dan halangan kelayakan publik dalam garis lurus tingkat pertama.
halangan hubungan legal karena adopsi, siapapun yang diadopsi dalam garis lurus tingkat manapun dan garis penyamping tingkat kedua tidak bisa melangsungkan perkawinan. Dan ini yang tadi saya katakan, halangan nikah usia, laki-laki minimal 16 tahun, perempuan minimal 14 tahun. Ini adalah halangan-halangan nikah di mana yang tadi subjek perkawinan itu harus terbebas dari semua halangan nikah ini. Untuk halangan nikah gerejawi yang tadi saya sebutkan, halangan nikah gerejawi bisa didispensasi, sedangkan halangan nikah kodrati tidak ada dispensasi untuk itu. Yang kedua selain tadi ada subjek perkawinan, yang kedua adalah forma sakramenti, yakni janji atau konsensus perkawinan. Apa yang menyebabkan perkawinan itu sah? Yang tadi adalah materia sakramenti, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang kedua, sah jika ada janji atau konsensus yang dibuat secara baik dan tidak cacat. Semoga Anda semua masih ingat akan janji perkawinan panjenengan. Di hadapan Allah, imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir. Saya mempelai laki-laki atau mempelai perempuan memilih engkau, mempelai laki-laki atau mempelai perempuan menjadi suami atau istri saya. Saya berjanji setia padamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Nah, ini diucapkan memang pertama-tama di hadapan imam dan para saksi, tetapi coba diperiksa itu di belakang imam itu yang selalu hadir dan selalu menyertai pasangan itu adalah Tuhan sendiri. Sehingga lalu janji atau konsensus perkawinan ini memiliki martabat yang begitu luhur, sehingga lalu tidak bisa dipermainkan. Bagaimanakah janji perkawinan atau konsensus yang dikatakan baik atau tidak cacat? Janji itu dikatakan tidak cacat kalau diucapkan secara sungguh-sungguh, secara penuh, dan secara bebas. Bagaimana itu? Yang pertama, konsensus verus. Konsensus yang sungguh-sungguh, janji yang sungguh-sungguh. Perkawinan harus dilangsungkan dengan sungguh-sungguh, serius. Tidak berpura-pura atau simulatif. Serius. Janji nikah harus diucapkan juga dengan jujur, harus ada kesesuaian antara yang diucapkan dengan yang ada di dalam batin. Kalau saya ngomong bahwa saya mencintai, memilih engkau menjadi istri saya atau suami saya, maka dalam hati dan pikiran saya memang betul-betul harus memilih dia. Ini yang saya pilih, bukan orang lain. Wong saya ngomong saya memilih engkau, tapi yang di pikiran sini adalah orang-orang atau mungkin masih mantan siapalah, atau mungkin gendaan siapalah, atau mungkin siapa yang mewarnai hidup dan perkawinan. Nah, tidak bisa. Itu namanya tidak jujur. Sungguh-sungguh itu artinya ya jujur, serius, tidak berpura-pura, tidak simulatif. Sesuai dengan yang ada di hati dan di batin itu dengan yang diucapkan harus sesuai. Apa saja jenis kepura-puraan dalam perkawinan? Yang pertama, kepura-puraan total, simulasi total. Kalau si subjek perkawinan itu entah salah satu atau dua-duanya menolak perkawinan itu sendiri. Saya memang tidak mau menikah. Wong saya pengennya jadi romo kok malah menikah. Nah, ini dari dirinya sendiri tidak mau menikah. Maka ini adalah kepura-puraan total, simulasi total. Yang kedua adalah simulasi parsial atau sebagian. Kalau si subjek perkawinan itu entah salah satu atau dua-duanya menolak sebagian unsur hakiki perkawinan. Apa saja unsur hakiki perkawinan nanti akan kita lihat bersama-sama. Yang kedua adalah konsensus plenus atau penuh. Penuhnya itu bagaimana? Perkawinan dilangsungkan tanpa mengecualikan unsur hakiki perkawinan, yakni hakikat perkawinan itu sendiri, tujuan perkawinan, sifat hakiki perkawinan, dan sakramentalitas perkawinan. Tidak boleh ada satupun yang ditolak. Konsensus harus liber atau bebas. Janji perkawinan itu harus bebas.
Perkawinan harus dilangsungkan dengan bebas tanpa beban maupun syarat. Tanpa beban ataupun syarat, bebas. Perkawinan hanya sah apabila subjek perkawinan melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dan tanpa ada ketakutan besar dari luar dirinya, tanpa dipaksa dan tanpa takut, harus bebas. Dalam hal ini, nah ini yang sering kali terjadi dan mewarnai banyak keluarga adalah ini. Dalam hal ini, rasa hormat berlebihan pada orang yang dicintai atau dituakan atau dihormati bisa masuk pada golongan ketakutan dari luar diri subjek perkawinan. Istilah hukumnya metus referensialis atau ketakutan pada orang yang dicintai, dituakan, dihormati. Rasa hormat yang berlebihan itu bisa menimbulkan rasa terpaksa dalam diri orang. Rasa hormat yang berlebihan bisa menimbulkan tekanan juga dalam diri seseorang untuk memilih secara bebas. Dalam kondisi ini, maka perkawinan yang dilangsungkan menjadi perkawinan yang tidak sah karena dia merasa terpaksa, punya beban. Padahal yang namanya perkawinan, janji harus diucapkan tanpa beban, tanpa paksa. Hati-hati kalau menjadi orang tua memang tidak mudah, tetapi mohon supaya juga menjadi apa yang namanya pelajaran bagi kita bersama dan siapapun yang nanti akan panjenengan dampingi, terutama para orang tua yang mempersiapkan anak-anaknya yang sedang akan menikah. Hati-hati. Lalu apa tujuan perkawinan? Yang pertama adalah soal kesejahteraan pasangan, kesejahteraan lahir, tentang sandang papan, pangan papan yang harus dicukupi dengan baik. Kesejahteraan batin, harmoni, kecocokan hati, dan juga berpuncak pada hubungan seksual suami istri. Cintaku pada pasangan adalah cintaku pada Tuhan sendiri, kesetiaanku pada pasangan adalah kesetiaanku pada Tuhan. Ini sehingga lalu kita seringkali menganggap dan meyakini bahwa hubungan suami istri itu bukan sebuah rekreasi atau permainan. Itu nanti dampaknya macam-macam ya. Kalau nanti misalnya lalu komisi keluarga nanti mungkin akan mengomongkan tentang soal aborsi, soal macam-macam dan sebagainya. Dasarnya di sini ini. Karena hubungan suami istri adalah puncak relasi kasih dan menjadi wujud cinta pasangan pada Tuhan dan kesetiaan pasangan pada Tuhan. Sehingga hubungan seksual suami istri menjadi sesuatu yang sangat luhur, bukan rekreatif. Ya, bukan rekreasi. Kesejahteraan anak-anak, ini tujuan yang kedua. Setiap perkawinan merupakan keikutsertaan manusia dalam karya penciptaan Allah yang tak kunjung henti. Tuhan itu selalu menciptakan terus-menerus. Kesejahteraan bagi anak menyangkut pemenuhan kebutuhan anak, termasuk juga pendidikan spiritual dan humaniora. Harus lengkap. Sandang pangannya dicukupi terus, sandang pangannya dicukupi terus, tapi batinnya itu tidak dicukupi, sehingga anak merasa kesepian. Terus sebetulnya nggak kerja terus, lalu lupa bahwa kadang-kala harus dan bahkan ini menjadi suatu kewajiban untuk menyejahterakan anak-anak, menghibur anak-anak, menjadi teman seperjalanan bagi anak-anak. Kadang-kala ini terlupa, saking sibuknya orang tua. Maka yang namanya kesejahteraan untuk anak-anak harus lengkap. Sandang, papan, pangan, pendidikan spiritualitas, dan humaniora. Ciri-ciri hakiki perkawinan apa saja? Unitas et indisolubilitas. Satu dan tak terputuskan. Unitas itu berarti satu, hanya terjadi hanya antara suami istri itu sendiri. Tidak dengan yang lain. Tukar menukar suami, tukar menukar istri, ramasuk itu ramasuk ya, ramasuk. Namanya satu ya eksklusif. Hanya kalau saya sudah memilih ini menjadi pasangan saya ya ini suami atau istri saya bukan yang lain.
menekankan unsur kesatuan suami istri dari dua pribadi bersatu menjadi satu persona atau pribadi. Kitab suci menyebutnya sebagai satu daging. Orang Jawa seringkali mengistilahkan dengan istilah yang bagus, garwo, sigaraning nyowo. Indisolubilitas berarti tak terputuskan. Sekali perkawinan itu dilangsungkan secara sah, maka perkawinan tersebut memiliki akibat tetap dan eksklusif. Tetap dan eksklusif. Tetap berarti bahwa ikatan perkawinan yang telah dibuat harus bertahan sampai akhir hidup. Tidak ada istilah perceraian dalam Gereja Katolik. Selain itu, ikatan perkawinan bersifat absolut, hanya dipisahkan oleh maut, maka suami istri hendaklah setia sampai mati. Kecuali di dalam perjalanan ditemukan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan itu tidak sah secara hukum sejak semula, maka perkawinan tersebut bisa dibatalkan oleh otoritas gereja yang berwenang. Iki piye ini prosesnya ya, nanti sabar, sabar. Ini di kolom komentar dan pertanyaan itu sudah beberapa itu ketoknya jelang-jeling. Sabar. Orang sabar disayang Tuhan, bos. Sifat sakramental perkawinan. Sakramen dalam arti yuridis berarti perkawinan sah antara dua orang yang telah dibaptis. Baik baptis Katolik maupun baptis non-Katolik. Ini secara yuridis, ya. Diulang, Bendalali. Sakramen dalam arti yuridis. Sekali lagi, konteks pembicaraan kita adalah hukum gereja Katolik. Sehingga perkawinan sah antara dua orang yang telah dibaptis, baik dibaptis Katolik maupun baptis non-Katolik, disebut sebagai sakramen. Sakramen dalam arti teologis adalah perkawinan yang sah yang dilakukan oleh siapapun yang mampu melambangkan secara nyata relasi Kristus dan gereja. Pasangan menjadi tanda kasih Allah yang mencintai, dan pasangan mencintai Allah melalui pasangannya sendiri. Relasi suami istri berpolakan pada relasi Kristus dan gerejanya, dilandasi cinta yang semakin subur dan setia sampai mati. Maka tolong dibedakan sakramen dalam arti yuridis dan sakramen dalam arti perayaan. Seringkali lalu ada orang-orang di manapun, saya kadang masih menemukan orang menikah beda agama atau beda gereja ya. Wah, sudah khawatir orang tuanya. Lu nanti perkawinannya ini ndak sakramen, Romo. Ndak sakramen dalam arti gimana? Lo kan tidak pakai misa. Lu misa ya ora salah kok. Misa kan ya ora salah. Lu emang boleh. Tapi kalau ndak misa, terus gimana? Berarti tidak sakramen. Nah, itu maksudnya sakramen dalam perayaan. Tapi kita harus paham, sakramen dalam arti yuridis adalah yang tadi itu. Perkawinan dua orang yang sudah dibaptis. Baik baptis Katolik maupun baptis non-Katolik. Yang ketiga, ini adalah soal validitas perkawinan tadi ya. Yang pertama tak ulangi, ada namanya subjek perkawinan, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang kedua ada forma sakramentinya, janji nikahnya harus diucapkan dengan baik, benar, dan sempurna. Dan yang ketiga, yang mempengaruhi validitas perkawinan itu ada tata peneguhan kanonik atau yang diistilahkan sebagai forma nikah. Tata peneguhan kanonik itu seperti apa? Perkawinan itu sah, perkawinan Katolik maksudnya, sah jika dilangsungkan di hadapan, mohon tidak salah paham, testes qualificatus dan testes communes. Oh, malah saru gitu, ini orang saru, ini istilah hukum. Testes qualificatus itu adalah otoritas gereja yang memiliki fakultas atau wewenang melayani perkawinan.
yakni ordinaris wilayah baik itu Bapak Uskup maupun Romo Vikjen maupun Romo Vikep ataupun juga Romo Paroki ataupun juga romo-romo yang diberi delegasi untuk melayani perkawinan. Itu namanya testis qualificatus. Mohon sekali lagi jangan disalahpahami. Engkau ketemu romo yang muni, romo testis." Wah, jaluk di minyak suci. Testis qualificatus itu saksi utama. Ya, saksi utama. Testes komunes adalah saksi yang lain, yakni dua orang dewasa atau saksi publik, dua orang dewasa yang sehat jasmani dan psikis, serta secara khusus ditunjuk untuk menyaksikan bahwa perkawinan itu terjadi. Ya, yakni maka dalam perkawinan yang namanya tata peneguhan kanonik itu ada yang namanya peneguh utama atau saksi utama, yakni ordinaris wilayah atau para romo yang diberi wewenang atau diakon yang diberi delegasi, dan juga saksi publik atau testes komunes, yakni dua orang dewasa yang sehat jasmani dan psikis serta secara khusus ditunjuk untuk menyaksikan bahwa perkawinan terjadi. Dalam batas-batas wilayahnya, testis qualificatus atau saksi utama dapat memberikan delegasi pada imam lain atau diakon untuk melayani sebuah perkawinan, baik secara khusus maupun secara umum. Ada delegasi khusus. Delegasi khusus itu artinya delegasi yang dibuat, misalnya saya sebagai Romo Paroki Kendal, lalu Romo Ivan mau menikahkan orang di Kendal. Kendal ini adalah ranah pastoral saya. Kalau Romo Ivan mau menikahkan di sini, maka saya buatkan yang namanya delegasi khusus. Saya sebutkan Romo Ivan, kami perkenankan untuk melayani perkawinan di Gereja Santo Antonius Padua Kendal. Kalau tes-tes umum, mohon maaf, jadi ketonto loh. Kalau delegasi umum itu diberikan biasanya pada saat seorang romo itu ditahbiskan. Sehingga dimanapun dia ditempatkan, Bapak Uskup nggak usah membuat delegasi khusus lagi, langsung dimanapun ditempatkan, mbuh engko dipindah neng Kendal, mbuh engko dipindah neng nanti jenenge Sendang Gua, mbuh engko dipindah neng Purwodadi, mbuh engko dipindah neng nanti jenenge Solotigo, mbuh engko neng Bedono, mbuh engko neng Oleri, mbuh engko neng Sukorejo, seorang romo punya wewenang untuk menikahkan. Ini delegasi umum. Delegasi khusus, nah, tadi sudah saya jelaskan, pemberian wewenang untuk melayani perayaan perkawinan tertentu dan diberikan secara tertulis. Delegasi umum pemberian wewenang secara tertulis untuk melayani perkawinan pada umumnya dalam batas wilayah pemberi delegasi, misalnya pada vikaris parokial. Nah, saya rangkumkan, nggak usah khawatir. Wah, kita mau ngokeh banget orang mau tak rangkumkan. Bagaimana cara mendeteksi validitas atau keabsahan perkawinan Katolik? Dilihat saja tiga hal. Pertama, subjek perkawinan. Yang kedua, kesepakatan perkawinan. Yang ketiga, tata peneguhan kanoniknya. Subjek perkawinan, seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan harus mampu secara hukum, yakni bebas dari halangan nikah kodrati maupun gerejawi. Yang kedua, kesepakatan nikahnya juga dilihat apakah kesepakatan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa kepura-puraan, dan apakah dilakukan secara penuh tanpa mengecualikan unsur-unsur hakiki perkawinan yang tidak saya sebutkan, baik itu tujuan perkawinan, baik itu soal sakramentalitas perkawinan. Dan yang ketiga, kesepakatan perkawinan harus bebas, tidak boleh ada beban, tidak boleh ada paksaan. Dan yang ketiga, dilihat tata peneguhan kanoniknya, apakah dilangsungkan di hadapan ordinaris wilayah. Ordinaris wilayah tadi siapa? Bapak Uskup, Romo Vikjen atau Romo Vikep. Selain ordinaris wilayah, ada pastor paroki atau delegatus. Delegatus itu Romo atau diakon yang diberi delegasi. Dan apakah juga ada dua orang saksi yang memenuhi syarat, yakni sehat secara fisik dan psikis. Ya, ini rangkumannya. Sehingga kalau sebuah perkawinan tidak dilangsungkan sesuai dengan ketentuan di atas, tidak sesuai dengan yang ini, nah, boleh dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah dalam arti tertentu atau dalam bahasa kita sore hari ini, tidak beres.
Nah, lalu piye? Supaya ini adalah saya cantumkan dulu soal upaya pencegahan. Supaya perkawinan-perkawinan itu bisa beres sejak semula, artinya sejak perkawinan itu dibentuk atau dilangsungkan, maka mohon lalu tidak memandang remeh yang namanya penyelidikan kanonik. Seringkali penyelidikan kanonik itu masih dipandang, kalau saya mengamati, apalagi ketika pengalaman supervisi ke paroki-paroki, terkadang penyelidikan kanonik itu masih dipandang sebagai sebuah kegiatan formalitas. Bahkan pasangan-pasangan ini sayang sekali, pasangan-pasangan itu seringkali memandang penyelidikan kanonik itu sebagai ujian. Padahal penyelidikan kanonik itu adalah gerbang untuk ngecek ini kira-kira kalau dinikahkan valid enggak ini nanti ya. Bahkan bukan hanya valid, tetapi ini layak enggak ya untuk menikah dengan kondisi-kondisi tertentu. Penyelidikan kanonik itu suatu penyelidikan kepada calon mempelai berdasarkan norma-norma pada hukum Gereja Katolik dan dilaksanakan oleh ordinaris wilayah atau pastor paroki atau mereka yang diberi delegasi. Dan ini dilaksanakan sebelum perkawinan dirayakan. Karena punya tujuan kok sebelum perkawinan dirayakan. Karena penyelidikan kanonik itu pengen mendapatkan kepastian moral mengenai validitas dan juga layak atau tidaknya perkawinan yang akan dirayakan, baik itu menyangkut tiadanya halangan yang menggagalkan, yang tadi saya sebutkan, kodrati maupun gerejawi, dan kesepakatan yang benar, penuh, serta bebas. Kira-kira iki sorak ya pasangan ini, mempelai ini untuk membuat sebuah kesepakatan yang benar, janji yang benar, yang penuh, yang bebas, yang sungguh-sungguh. Dan dipenuhi atau tidaknya forma atau tata perayaan seturut norma hukum kanonik. Kanonik itu gambarannya seperti ini nih kalau saya habis menyelidiki mempelai dalam penyelidikan kanonik itu begitu itu. Nah, kadangkala lalu masih dipandang sebagai sebuah formalitas itu sayang sekali. Justru ini menjadi bantuan bagi para mempelai untuk bisa memutuskan, jangan-jangan mempelainya ada beban. Cerita saja, sebenarnya cerita saja. Saya itu sebenarnya dipaksa orang tua kok Romo. Supaya lalu Romo parokinya bisa marani orang tuanya. Kadang-kala ini tadi itu ketakutan besar terhadap orang yang dihormati itu membuat keputusan-keputusan itu menjadi keputusan yang keliru. Atau ada hal lain, saya diancam pasangan saya, Romo. Kalau misalnya saya nggak menikah dengan pasangan saya, nah dia ngancem mau bunuh bapak saya, Romo. Nah itu supaya lalu bisa diketahui sejak sebelum menikah, supaya lalu pernikahannya nanti bisa dilangsungkan dengan valid, dengan beres, dan juga dengan layak, sehingga lalu tidak ada masalah atau meminimalisir masalah-masalah perkawinan selanjutnya. Kalau kemudian perkawinan itu sudah dilangsungkan dan sudah terlanjur tidak beres. Nah, ini kita baru masuk dalam materi kita. Ya, terus piye? Maka kita punya langkah pastoral untuk pemberesan perkawinan. Ya. Ada dua langkah besar yang bisa ditempuh. Dan dua langkah besar itu dirangkum dalam istilah yang namanya konvalidasi perkawinan atau pengesahan perkawinan. Oh ya, dasarnya nanti bisa dilihat di sini ya. KPKRJ itu Ketentuan Pastoral Keuskupan Regio Jawa pasal 129. Yang dimaksud dengan konvalidasi perkawinan adalah pengesahan perkawinan yang tidak sah. Bisa ditempuh dengan dua cara. Yang pertama, konvalidasi simplek atau pengesahan biasa. Ini prosesnya seperti orang menikah biasa itu. Dan yang kedua, sanatio intradice, penyembuhan pada akar. Piye itu prosesnya? Yang pertama, konvalidatio simplek. Konvalidasi simplek atau pengesahan biasa dilakukan dengan pembaruan kesepakatan janji perkawinan setelah alasan tidak sahnya perkawinan itu terhenti, baik oleh karena lewatnya waktu, perubahan status, atau mendapatkan dispensasi. Lewatnya waktu itu lebih pada soal tadi itu yang halangan nikah usia. Ya kan? Mungkin dulu pas menikah masih ada halangan nikah usia.
Tuh, lalu kemudian ini ora konangan mergo ora ngaku pas kanonik gitu atau dipalsukan dan sebagainya. Ngerti-ngerti konangan, lho mbiyen ki umure ra semono kuwi. Nah, ternyata setelah konangan mereka memilih untuk bertahan lalu diusahakanlah yang namanya pengesahan perkawinan ini. Nah, itu lewat waktunya sudah lewat. Wong sahnya kudune umure 16 atau 14 sesuai hukum gereja. 16 14 sebulan lek nikah usianya saya 13 karo rolas misalnya begitu. Tetapi pada akhirnya waktu itu sudah lewat sehingga lalu bisa disahkan. Atau lupa tidak dimintakan dispensasi misalnya perkawinan nikah beda agama. Waduh, lali mbiyen ra di ono dispensasi nih, dijaluki dispensasi kok. Nah, lalu disahkan kembali setelah mendapatkan dispensasi. Konvalidasi simplex dilakukan bisa dengan memilih satu di antara dua cara berikut, tergantung penilaian moral pastor paroki terhadap mempelai tentunya. Yang pertama dilakukan secara personal dan rahasia. Kapan sebuah konvalidasi simplex atau pengesahan biasa itu dilakukan secara rahasia atau personal? Kalau halangan perkawinan itu tidak dapat dibuktikan. Misalnya halangan yang tidak bisa dibuktikan itu misalnya oh itu kata orang kakak adik Romo. Oh, oh apa? Iya, itu ternyata kakak adik. Wong itu bapaknya sama dan sebagainya. Loh, akhirnya dalam penyelidikan-penyelidikan dan sebagainya, lah sudah terlanjur menjadi apa istilahnya gunjingan publik dan sebagainya. Pastor paroki lalu akhirnya memanggil mempelainya, dipanggil, lalu ditanya-tanya, kemudian diselidiki sampai terbukti. Oh ternyata nggak terbukti, berarti yang lain itu salah, wis kebacut koyo ngono dan sebagainya. Maka lalu akhirnya diusahakan konvalidasi secara personal dan rahasia supaya lalu tidak menjadi omongan publik yang lebih luas dan merugikan keluarga. Jika cacat kesepakatan tidak dapat dibuktikan selama kesepakatan pihak lain tidak ditarik kembali. Artinya ditarik kembali itu, wah wis bacot kecewa dengan tadi itu ya misalnya menjadi pergunjingan publik, waduh wis bacot kecewa dituduh ini, ya wis lah saya nganu aja meninggalkan kamu saja. Nah ini artinya kesepakatannya ditarik kembali. Nah itu tidak bisa. Nah ini yang sering kali terjadi bersama dan publik. Dengan perayaan perkawinan secara baru, konvalidasio atau pengesahan kembali secara bersama dan publik. Artinya ada mempelai, ada dua saksi, lalu mengundang orang dan sebagainya. Nah, jika halangan tersebut bersifat publik, diketahui umum dan terbukti, kalau kemudian cacat kesepakatannya juga bisa dibuktikan, memang sungguh-sungguh ada cacat kesepakatan atau ada halangan yang tadinya mereka tidak ngerti, tidak tahu, tapi publik ada yang tahu dan sebagainya, dan terbukti. Nah, maka supaya lalu bisa istilahnya apa ya, kayak kepiaan lah, kepiaan atau menjadi pembuktian pada publik, nah justru yang seperti ini harus diundang bahwa oh, halangannya ternyata terbukti. Terima kasih bahwa ada kepekaan dari publik, dari umat, dan mengantar kedua mempelai untuk bisa menikah secara sah. Nah, maka lalu diundang, orang-orangnya diundang. Tapi biasanya undangnya terbatas, nggak lalu mengundang yang banyak-banyak. Karena adanya cacat forma atau tata perayaan. Misalnya tadinya lali, kudune menikah di hadapan Romo, tetapi Romone loro, lalu waduh, onone prodiakon, prodiakone lalu tidak mendapatkan delegasi, wah, wes, pokoknya nikah dicatat ke, wah lah, nah ini keliru, kan keliru, sehingga lalu harus disahkan kembali setelah adanya kesadaran bahwa oh, ini ternyata pernikahanku cacat. Proses yang ditempuh ini sama dengan proses pernikahan pada umumnya. Mempelai menghadap romo paroki, lalu ada penyelidikan dari romo paroki, termasuk penyelidikan kanonik, dan kemudian ada pengumuman dan sebagainya sejauh perlu loh ya. Kalau tidak perlu ya nanti bisa didispensasi pengumumannya. Kalau kemudian itu sudah, lalu melangsungkan perkawinan atau pengesahan kembali. Yang kedua adalah sanatio in radice, penyembuhan pada akar.
Kenapa disebut penyembuhan pada akar ya? Karena akarnya sakit. Akar perkawinan itu apa toh? Ya janji perkawinan. Berbeda dengan konvalidatio simplex, racun radice diberikan oleh otoritas yang berwenang atau ordinaris yang berwenang tanpa pembaruan kesepakatan. Hal tersebut mencakup dispensasi dari halangan jika ada, dan dispensasi dari forma kanonika jika hal itu dulu tidak ditepati, dan daya surut efek kanonik ke masa lampau. Artinya masa lampau ya dulu memang tidak sah lalu disahkan. Tetapi salah satu atau kedua mempelai nggak ngerti bahwa ternyata ada halangan. Kalau mereka tahu ada halangannya, wah, malah nanti menghancurkan apa namanya menghancurkan hidup perkawinan, hidup rumah tangga. Maka Romo Paroki memutuskan untuk ya wis diproses secara sanatio intradice, penyembuhan pada akar, memperbarui kembali janji nikah tanpa harus mengucapkannya. Bisa itu, bisa. Tapi harus ada syaratnya. Kesepakatan perkawinan yang pernah diberikan secara benar tidak ditarik kembali oleh satu atau kedua pasangan. Artinya kedua pasangan mau bertekun dalam hidup perkawinan. Bertekun dalam hidup perkawinan misalnya ya, mohon maaf sekali ini harus memberi contoh. Misalnya dulu ada cacat forma kanonika, misalnya oh, nikahnya tidak di gereja Katolik, padahal dia orang Katolik. Lalu akhirnya dibantu menikah tidak di gereja Katolik. Lalu dalam perjalanan waktu kan orang Katolik kalau menikah tidak di gereja Katolik kan dia mendapatkan konsekuensi pastinya. Nah, yang Katolik ini rindu, Romo saya pengen kembali ke gereja. Gimana ya? Kayak kok pengen kembali ke gereja? Nah, pasanganmu gelem neng gereja enggak mau Romo, tapi saya mau ke gereja. Oke, dengan keadaan-keadaan yang seperti itu, Romo Paroki akan memutuskan ya sudah dibantu dengan sanatio in radice. Tetapi kalian tetap bertahan dalam hidup perkawinan. Oh bertahan Romo, kami saling mencintai. Bahkan anak kami sudah 20 Romo. Oh ya wes, diwangi wae. Meskipun ikatan perkawinannya itu sudah sekian puluh tahun. Syarat yang lain adalah tidak memungkinkannya dilaksanakan pengesahan secara biasa karena beberapa faktor. Kedua pasangan tidak tahu mengenai fakta ketidaksahan perkawinannya yang tadi saya katakan. Misalnya, oh iki sakjane iki ana sing ora sah, ning nek perkawinan pasangan itu lalu tahu bahwa perkawinannya yang dulu itu tidak sah, nah nanti malah jadi ribut. Sehingga lalu akhirnya dibantu saja Romo Paroki ini ranahnya Romo Paroki sebenarnya. Nanti dibantu dengan pengesahan tanpa harus ada eh, pengucapan atau pembaruan janji perkawinan seperti yang terjadi di seperti di konvalidasi simplek tadi. Pasangan bukan Katolik tidak bersedia melakukan pengesahan secara Katolik seperti yang tadi saya ceritakan itu sebagai contoh. Tiga syarat ini harus ada ketika proses sanatio in radice ini dilangsungkan atau diusahakan untuk membantu mempelai yang ingin mengesahkan perkawinannya. Nah, sanatio in radice ini bisa diberikan oleh dua apa ya namanya penguasa ya, nah, tapi oleh dua otoritas, yakni Tahta Suci Vatikan atau juga keuskupan. Sanatio in radice yang diberikan oleh Tahta Suci adalah sanatio ketika ada situasi di mana ada halangan yang muncul dari tahbisan, dari kaul kekal publik kemurnian, dan juga dari halangan karena pembunuhan. Misalnya, halangan yang karena pembunuhan. Tadi saya cerita misalnya A dan B sudah menikah, lalu si A ini ketemu C. Si C ini mencintai si A. Lalu diam-diam si C supaya bisa menikah dengan A membunuh si B. Nah, si A nggak tahu kalau ternyata si C ini membunuh si B. Gitu kan? Si A nggak tahu kalau si C ini membunuh si B. Pada akhirnya mereka menikah. Ini kan ada halangan sebenarnya.
Tetapi dalam perjalanan waktu ternyata si A dan si C ini saling mencintai ternyata, kan? Saling mencintai. Bahkan si C ini bertobat, kan? Si C ini bertobat. Si C ini bertobat. Ketika si A kemudian ditanya tetap akan dengan si C, tadi salah satu syaratnya adalah bahwa janji perkawinan tidak ditarik kembali oleh salah satu atau oleh kedua belah pihak. Kalau si A mengatakan saya tetap berjanji setia dengan si C, maka diusahakanlah sanatio intradice yang harus diminta ke Vatikan. Untuk tiga hal ini, halangan yang muncul oleh karena tahbisan, oleh kaul kakal publik kemurnian, dan oleh karena pembunuhan pasangan, ini harus diminta ke Vatikan. Ada halangan kodrati atau hukum ilahi positif yang telah terhenti, yakni ikatan perkawinan yang diputus oleh tahta suci. Nanti kita akan melihat soal perkawinan mana yang bisa diputus oleh tahta suci Vatikan. Sanatio diberikan oleh uskup diosesan. Diosesan itu artinya keuskupan. Jika ada halangan yang dispensasinya tidak direservasi bagi tahta suci. Tadi yang direservasi bagi tahta suci hanya soal satu, tahbisan, dua, kaul kekal publik kemurnian, dan yang ketiga, pembunuhan, serta kondisi-kondisi tertentu, ikatan-ikatan pernikahan sebelumnya, yang pemutusannya direservasi oleh tahta suci. Selain empat itu, semua sanatio intradice diberikan oleh uskup diosesan. Syarat-syarat yang ditentukan telah terpenuhi setelah terlebih dahulu dilakukan penyelidikan oleh pastor paroki. Nah, bagaimana alur pemberesan konvalidatio simplex? Ada 5 tahap sekurang-kurangnya. Yang pertama, pengajuan oleh pihak berperkara atau mempelai itu sendiri, atau oleh TPKP, TPKW, ataupun TPKL, atau oleh promotor keluarga kepada pastor paroki atau vikaris parokial. Mohon maaf, ini promotor keluarga ini istilah yang tidak biasa ya. Ini istilah yang saya kutip atau saya saya sesuaikan dari istilah promotor justitia itu promotor untuk hukum gereja. Ya, ini di sini saya istilahkan promotor keluarga. Pengajuan oleh pihak berperkara atau oleh TPKP, kalau kemudian TPKP tahu atau TPKW atau TPKL tahu tetapi yang berperkara ternyata belum tahu, boleh mengajukannya pada pastor paroki. Nah, bukan wadul atau bukan tumbal tuan ya, tetapi bercerita sesuai dengan apa yang didengar supaya ada penyelidikan oleh pastor paroki. Maka tahap kedua, penerimaan pengajuan perkara oleh pastor paroki atau vikaris parokial. Setelah diterima, masuk tahap tiga, calon, mohon maaf kok calon ini, pemanggilan mempelai harusnya ya. Pemanggilan mempelai dan penyelidikan awal oleh pastor paroki. Mulai diselidiki. Kalau sudah, nanti tahap keempat, oh ternyata ada halangan, betul. Jadi Harus kita bisa disahkan. Maka enggak yang tahap itu keempat, bisa buka ya? Kayak sambut atau harus harus Price Populi. Ada yang bocor, Romo. Oh, kaget aku. Siap. Lanjut ya, ke tahap 4 ya. Tahap 4 itu penyelidikan kanonik dan pemanggilan saksi-saksi sejauh diperlukan. Dan yang kelima, pelaksanaan pembaruan kesepakatan nikah disertai pencatatan di dalam buku perkawinan atau LM, Liber Matrimoniorum. Ini sederhana, hanya 5 tahap. Alur pemberesan sanatio intradice juga ada 6 tahap kalau ini ya. Yang pertama sama, pengajuan oleh pihak berperkara atau TPKP atau TPKW atau TPKL atau oleh promotor keluarga pada pastor paroki atau vikaris parokial. Kemudian di tahap kedua, Romo menerima pengajuan perkara itu. Dan yang ketiga, mulai pemanggilan mempelai dan penyelidikan awal oleh pastor paroki atau vikaris parokial. Dan pemanggilan saksi-saksi jauh diperlukan. Tahap keempatnya, perlengkapan berkas-berkas pengajuan sesuai ketentuan KPKRJ pasal 129E. Apa saja itu nanti bisa dilihat di pasal 129E. Yang kelima, pengajuan berkas penyelidikan dan syarat kelengkapan pada uskup diosesan
oleh pastor paroki atau vikaris parokial. Tahap terakhir, penyelidikan oleh Bapak Uskup atau ordinaris yang diberi delegasi. Kalau di Keuskupan Agung Semarang biasanya diserahkan pada Romo Vikjen. Dan akhirnya dilanjutkan pemberian surat Sanatio Intradice pada pastor paroki untuk kedua mempelai. Suratnya yang nyimpen paroki, bukan mempelai. Biasanya begitu. Lalu nanti disimpan bersama dengan berkas-berkas yang ada di gereja. Dan Sanatio Intradice ini dicatat dalam LM. Kalau bedanya tadi itu di dalam tahap yang ini, alur yang ini itu diakhiri dengan pembaruan kesepakatan nikah yang di dalam Sanatio Intradice tahap akhirnya bukan pembaruan janji nikah tetapi surat Sanatio Intradice oleh ordinaris wilayah. Bedanya di situ. Aku mulai, Pak. Nah, ini dua tadi itu, konvalidasi simplek dan Sanatio Intradice adalah bagi mereka yang perkawinannya bertahan. Terus kalau kita yang sering kali menemukan, misalnya ada yang gagal perkawinannya tetapi lalu pengen melangsungkan pernikahan baru, terus gimana? Sebelum masuk ke ranah itu, saya berikan prinsip, tolong dipegang. Ada 4 poin. Pertama, jika perkawinannya sah dan tidak bermasalah, ojo diotak-atik tetapi didukung dan bertahan. Yang kedua, jika perkawinannya sah tetapi bermasalah dan terancam bubar, tolong usahakan bantuan-bantuan pastoral. Pertama-tama bantuan pastoral untuk mempertahankan perkawinan dulu. Ojo di ubupi liya-liyane. Dipertahankan dulu. Nganti betul-betul mentok, tok-tok ora ono solusi liyane, baru diusahakan tahap kemudian yakni pisah ranjang dulu. Baru kalau pisah ranjang itu kan dimaksudkan untuk supaya masing-masing dari pasangan berefleksi, introspeksi diri, lalu akhirnya bisa kembali. Ning nek ra iso, baru akhirnya dibawa ke ranah promo paroki dan tribunal untuk diusahakan pemutusan ikatan nikahnya. Jika perkawinan tidak sah tetapi tidak bermasalah dan pengen bertahan, usahakan yang tadi itu, konvalidasi simplek atau sanatio. Jika perkawinan tidak sah dan bermasalah, wah ini wes ora sah, bermasalah, maka ya sudah dimungkinkan untuk mengajukan proses pembatalan ikatan perkawinan. Bedanya dengan yang poin kedua apa itu pemutusan ikatan perkawinan? Pemutusan ikatan perkawinan itu hanya untuk perkawinan yang sah tapi bermasalah. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh tahta suci. Atau nanti ada beberapa privilegi yang akan kita bahas setelah ini. Ada 3 privilegi yang bisa digunakan untuk memutus ikatan nikah. Kalau yang nomor 4, perkawinannya tidak sah dan bermasalah. Ini yang diusahakan namanya pembatalan ikatan nikah. Bukan pemutusan. Nek putus kita, nek batal ya dibatalke. Beda istilahnya saja berbeda. Nah, pemutusan ikatan nikah dulu. Kita mau ngomong tentang ini. Perkawinan ratum et consumatum. Pemutusan ikatan nikah terhadap perkawinan yang ratum, sah, et consumatum, sempurna. Prinsip umum, perkawinan sah dan sempurna tidak bisa diputuskan oleh kuasa manapun dan atas alasan apapun kecuali oleh kematian. Perkawinan yang lain bisa diputus oleh otoritas gereja yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum. Ya, dasarnya ada itu. Perkawinan non consumatum, ratum non consumatum, sah tetapi tidak sempurna atau tadi saya katakan bermasalah. Jenisnya nih, perkawinan antara 2 orang dibaptis, Katolik, non Katolik. Bisa juga perkawinan antara orang baptis dan non baptis, antara Katolik
dan non-baptis, dengan dispensasi disparitas beda agama, dan antara orang baptis, non-Katolik, dan non-baptis tanpa dispensasi disparitas kultus. Yang berwenang, tadi saya sudah sempat menyinggung, yang berwenang untuk memutus ikatan nikah ini adalah Tahta Suci Vatikan. Apa yang akan dibuktikan? Tidak adanya konsumasi atau persetubuhan, tidak baptisnya pihak yang tidak dibaptis. Siapa yang mengajukan ke Tahta Suci? Tribunal Keuskupan. Jadi prosesnya nanti dari paroki diajukan ke tribunal dulu, tribunal yang nanti akan menilai, oh ini diajukan ke Tahta Suci Vatikan. Ada beberapa yang pada akhirnya berhasil dengan proses-proses yang ya cukup panjang. Pemutusan demi iman, privilegi Paulinum. Ini yang tadi saya katakan. Selain tahta suci, orang-orang Katolik punya privilegi atau punya kekhususan, keistimewaan. Ada 3 privilegi yang bisa digunakan untuk memutus ikatan nikah sebelumnya, tapi dengan kondisi tertentu. Kondisi yang pertama adalah demi iman. Motivasi dasar adalah demi melindungi iman pihak Katolik atau yang dibaptis. Syarat diterapkannya privilegi Paulinum ini adalah mengenai perkawinan antara 2 orang tak baptis. Dalam perjalanan yang satu dibaptis, yang lain tetap tidak baptis. Pihak yang tidak baptis pergi atau meninggalkan pihak yang dibaptis. Lalu diadakan pertanyaan atau interpelasi pada pihak yang tidak baptis yang tadi pergi. Kowe isih gelem nikah karo iki ora? Jawabannya negatif, tidak. Kamu mau dibaptis? Enggak, tidak. Negatif ya. Sehingga kalau ini negatif, maka privilegi Paulinum bisa diterapkan. Lalu bisa dilangsungkan perkawinan baru dengan pihak yang sudah dibaptis. Misalnya A dan B, semuanya non-Katolik, non-baptis, non-baptis. Ketemu C, C ini orang Katolik, single. Dalam perjalanan waktu, si A pergi meninggalkan si B. B ketemu dengan si C. Lalu si B ini baptis, pengen jadi Katolik. Baptisan itulah yang memutus ikatan nikah yang pertama dengan si A. Kalau si A, tadi itu nomor 4 itu, tidak mau dibaptis dan tidak mau hidup bersama lagi dengan damai tanpa menghina Sang Pencipta. Nih, privilegi Paulinum diurus oleh pastor paroki atau vikaris parokial. Itu privilegi yang pertama. Yang kedua, privilegi pianum istilahnya. Pemutusan demi iman bagi poligami yang bertobat. Ini kondisi kedua, poligami bertobat. Saya kira bertobat rasa dulu sih. Bertobat. Nih. Dasarnya konstitusi dari Paus Paulus ketiga dan konstitusi dari Paus Pius kelima. Itu judulnya. Keduanya berkaitan dengan poligami yang bertobat. Motivasi bantuan ini adalah demi melindungi iman pihak poligami yang dibaptis. Ada 5 syarat. 1. Perkawinan poligami tak baptis. Ya, semuanya infideles. A, B, C, D, E. Misalnya A, B, C, D, E. Semuanya nggak baptis. Dalam perjalanan waktu, si poligami dibaptis. Ya, ini si sopo jenengannya si A menikah dengan B, C, D, E. Dalam perjalanan waktu, si A dibaptis. Poligami yang dibaptis tidak bisa mempertahankan perkawinan dengan istri pertama, tidak bisa mempertahankan perkawinan dengan yang B, dan memilih satu dari istri-istri lain, misalnya milih sing apa iki? Sing iki mau apa? B, C, D, E. Ya milih sing D ngono lah ya. Akhirnya milih sing D. Sudah jelas bahwa dia bertobat. Pertobatannya adalah dia harus memilih salah satu dari istri-istrinya oleh karena baptisannya, tetapi syaratnya istri pertama tidak bisa hidup lagi dengan dia. Tanpa interpelasi, kalau si poligami ini dibaptis, maka dia bisa melangsungkan perkawinan yang sah dengan salah satu istrinya tadi. Nah, nek karo wong liya ya aja dengan salah satu istrinya tadi.
Dilangsungkan perkawinan baru dengan salah satu istrinya selain istri pertama. Privilege yang ketiga, ada istilahnya privilege Gregorianum, pemutusan demi iman karena penahanan. Tapi bukan sembarang penahanan, kondisi penahanan yang seperti apa? Motivasi sekali lagi untuk melindungi iman pihak yang dibaptis. Syarat penerapan privilege ini mengenai perkawinan dua orang yang tak baptis. A dan B semua tidak baptis. Dalam perjalanan satu dibaptis dan tidak mampu memulihkan persekutuan hidup bersama karena pasangannya dipenjara atau ditahan. Nah, tanpa perlu interpelasi pada pihak yang dipenjara atau ditahan, dilangsungkan perkawinan baru dengan orang Katolik atau non-Katolik dengan perhatian syarat perkawinan campur beda agama terpenuhi. A dan B. Dalam perjalanan waktu, si B ini dipenjoro. Lek menjoro we karena kasus yang berat, penahanan karena kasus yang berat. Nah, tidak ada kepastian. Mohon maaf lupa disampaikan, tidak ada unsur kepastian dalam proses penahanan dan tidak ada pertobatan serta tidak ada kemauan untuk hidup bersama dari pihaknya B. Tuh. Sehingga lalu si A, kalau si A ini kemudian dibaptis dan dia mau menikah dengan si C, karena si B ini tidak mau kembali padanya dan tidak bertobat, maka bisa dilangsungkan perkawinan dengan si C. Asalkan yang A tadi sudah dibaptis. Pemutusan iman. Nah, tadi ada 3 privilege. Nah, sekarang pemutusan iman menggunakan kuasa tertinggi Bapak Paus yang bisa memutuskan Paus. Kalau yang tadi yang pertama, yang sebelum saya menyebutkan privilege itu masih diputus oleh Rota Romana, kalau ini langsung Bapak Paus sesuai dengan apa ya? Kebijaksanaan Paus. Sekali lagi motivasi adalah untuk melindungi iman pihak dibaptis. Jenis perkawinan adalah perkawinan konsumatum antara orang baptis dan non-baptis. Perkawinan antara dua orang tak baptis, kemudian hanya satu yang dibaptis namun tidak bisa diputus dengan privilege Paulinum karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Dari 5 syarat tadi, ada satu saja yang tidak terpenuhi, privilege Paulinum tidak bisa diterapkan. Atau perkawinan dua orang yang selama perkawinan tidak pernah baptis, non-baptis dan non-baptis. Tapi yang non-baptis yang satunya tidak mau dibaptis karena dia mau menikah dengan orang Katolik, lalu nggak mau baptis. Untuk memutus perkawinannya bisa diusahakan dengan kuasa tertinggi Paus. Otoritas yang berwenang ini. Piye alur pengurusan ke tribunal panjang ya ini ya, maka mohon maaf. Pengajuan oleh pihak berperkara oleh TPKP, TPKW atau TPKL atau oleh promotor keluarga pada pastor paroki atau vikaris paroki. Tahap kedua adalah penerimaan pengajuan perkara oleh pastor paroki atau vikaris parokial dan memulai penyelidikan awal. Tahap tiganya penyusunan libelus. Romo paroki mendampingi, yang nyusun libelus siapa? Libelus itu surat permohonan dan riwayat perkawinan. Yang nyusun adalah pihak yang berperkara. Yang mendampingi adalah Romo paroki. Kalau Romo paroki kemudian mendelegasikan pada TPKP misalnya, atau TPKB atau TPKL, maka diharapkan TPKP, TPKL, TPKW itu sungguh-sungguh bisa menjaga rahasia yang bersangkutan. Kalau diberi delegasi oleh pastor paroki untuk mendampingi pembuatan riwayat perkawinan dan libelus. Selain itu juga dilengkapi berkas-berkas pendukung. Dampaknya pengajuan perkara oleh pastor paroki atau vikaris parokial terhadap tribunal diocesan disertai pengantar dan rekomendasi. Pengantar dan rekomendasi itu beda. Nek pengantar itu hanya ini, pasangan ini punya masalah seperti ini, saya hantarkan pada tribunal untuk diselidiki. Tapi kalau rekomendasi itu sudah menyangkut soal penilaian moral Romo paroki. Nah, untuk punya penilaian moral, Romo paroki juga mau tidak mau harus mendengarkan masukan-masukan bisa dari TPKP, bisa dari TPKW, bisa dari TPKL, bisa dari orang-orang lain yang memang mengetahui seluk-beluk perkara perkawinan tersebut. Ini rekomendasi. Lalu mengatakan, oleh karena penilaian moralnya itu mengatakan, Romo tolong dibantu karena ada kemungkinan ini A, B, C, D, E. Poin-poinnya jelas, ini rekomendasi. Nek pengantar ini memang nyoh,
nenek rekomendasi itu lalu memberi catatan. Tahap kelima, penerimaan libelus oleh tribunal. Proses penyidikan awal dilanjutkan proses prasidang. Mohon maaf itu salah ketik, prasiding ya apa? Prasidang itu selama berapa waktu? Proses prasidang ini yang paling panjang biasanya. Ketemu, mempelajari, lalu setelah itu dirembuk ke majelis, setelah itu bertemu lagi, dipelajari lagi, rembuk lagi ke majelis. Ini berulang-ulang, berulang-ulang. Tahap keenam, penentuan keputusan kelanjutan perkara. Kalau sudah sekian pertemuan lalu tidak ditemukan adanya, kalau istilah hukumnya itu caput nulitatis atau pokok perkara, maka biasanya lalu akan dipanggil dan dikatakan ini tidak ada pokok perkaranya, perkawinan tidak apa eh, proses tidak dilanjutkan. Tapi kalau misalnya kemudian ada celah, artinya ada celah itu ada kemungkinan untuk dilanjutkan, maka akan diputuskan untuk lanjut. Lanjut kemana? Nah, lanjut ke tahap 7, yakni proses persidangan. Setelah proses persidangan juga tidak selesai, ada proses pasca sidang, yakni penentuan draft putusan. Nah, di sini para majelis hakim itu biasanya tarung, gelut, ya ora gelutan teman-teman enggak ya, tapi debat ya, beradu argumen. Enggak ini perkawinannya sah, tidak bisa dibatalkan. Lalu majelis yang lain akan mengatakan, yang ini tidak sah, ini, ada ini, catatannya ini. Nah, maka di situ perdebatan terjadi. Lalu kalau perdebatannya sudah final dan semuanya sepakat, maka masuk tahap 9 penentuan putusan itu. Dikabulkan atau tidaknya permohonan anulasi. Lalu masuk ke tahap 10 setelah diputus, maka akan dipublikasikan putusan terhadap pihak berperkara. Setelah dipublikasi, pihak-pihak berperkara berkesempatan untuk banding. Nah, mengajukan banding. Oh, saya tidak terima terhadap putusan ini. Saya akan mengajukan banding. Boleh, monggo, silahkan. Lalu masuk ke tahap 11. Jika tidak banding, maka ditentukan putusan. Wes, iki ra ono banding kok, berarti wes rampung. Kalau kemudian harus banding, maka menunggu putusan tribunal banding. Kalau Keuskupan Agung Semarang biasanya bandingnya ke Jakarta. Lalu tahap akhir, putusan final, publikasi status bebas pada pihak-pihak berperkara dan paroki tempat baptis pihak berperkara. Kalau sudah ada surat status bebas, jika permohonan anulasi perkara dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, maka perkawinan baru secara gerejani dapat dilangsungkan. Buktinya adalah surat status bebasnya sudah terpublikasi. Nah, bantuan pendampingan keluarga apa yang bisa dibantu untuk mereka semua? Kami sangat memohon agar Bapak-bapak, Ibu-ibu, Komisi Keluarga maupun juga tim pendamping, tim pastoral keluarga paroki, stasi wilayah maupun lingkungan mohon bisa menjadi teman seperjalanan bagi saudari-saudara kita yang memang baru dibantu. Usahakan pasangan-pasangan itu mendekati dengan nyaman dan aman. Tidak merasa terancam, tidak merasa takut, supaya mereka lalu bisa ngomong dengan bebas apa yang memang mereka butuhkan sebagai bantuan terhadap Anda semua. Dan usahakan tidak kehilangan golden time saat pasangan-pasangan mengalami pergumulan dalam keluarga mereka. Misalnya panjenengan sebagai tim pendamping keluarga udah tahu loh, sebenarnya perkawinannya ora sah toh. Nek ini dijarke wae dan sebagainya, lalu tidak diungkapkan pada romo paroki, nah, maka lalu tidak akan ketemu apa ya istilahnya ya, tidak akan ketemu solusi nantinya. Dodro, soyon dodro, malah nanti perkawinannya hancur, kasihan mereka. Maka jangan kehilangan golden time. Nilailah persoalan pasangan-pasangan secara objektif dan beri motivasi penyemangat agar mereka tegar. Karena mereka harus melanjutkan kehidupan. Dan segera konsultasikan persoalan pasangan kepada pastor paroki. Segera. Jangan diindem dewe, jangan dirembuk dewe, tapi segera konsultasikan supaya segera ditentukan langkah bantuan yang tepat.
Hantar pasangan tersebut pada Romo, teguhkan agar mereka mampu terbuka secara jujur untuk mengungkapkan persoalannya. Kuncinya jujur dan terbuka. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tuh banget soalnya masih ada banyak tapi nanti nek semuanya aku udah rampung ngomong nanti waktunya wes rampung. Gitu aja ya. Nanti untuk yang lain-lain bisa didalami lebih lanjut. Hanya reminder saja, file presentasi yang sensitif ini tolong hanya untuk sendiri, jangan dibagikan dan lindungi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mekaten, mekaten, mekaten. Wah, Oke, melak aku bos. Jih, matur nuwun Romo. Monggo ngunjuk riyin. Gelasnya gede tenan. Pak, Ya, eh Bapak Ibu Romo, ini materi yang cukup membuka wacana kita. Ternyata wow gitu ya. Kalau menjadi seorang berat ya. TPKP, TPKL. Ya, berat-berat tapi membuat kita menjadi semakin terbuka. Terbuka Romo bahwa eh, mungkin selama ini kita tidak sadar bahwa apa tidak bukan tidak sadar ya. Kita semacam agak menutup mata kalau ada teman yang menggunjingkan. Kayak jane iki anu lho, kayak nikah ini orang yang gereja lho, kayak anu lho, kayak anu. Terus akhirnya kita justru ikut menjadi apa ya? Penyebar berita seperti itu. Bukan meredam tapi justru menyebar berita. Oke Romo, ini sudah ada beberapa Saya. pertanyaan. Ini tak jawab dulu nih. Yang pertanyaan-pertanyaan terakhir itu tadi soalnya harus tak jelas. Tenang, nanti PPT saya bagikan setelah pertemuan berakhir. Tenang, santuy. Ya, oke. Terkait dengan Monggo, monggo. PPT sudah clear ya, Bapak Ibu. Tadi ada banyak pertanyaan seperti itu, Romo. Oke, Romo, kita coba running satu-satu pertanyaan-pertanyaan ya, Romo ya. Itu Ah, eh, tadi ada pertanyaan tentang kalau nikah beda agama, kemudian ini Katolik dan Islam, dalam perjalanan yang Islam memutuskan pernikahan, kemudian menikah dengan orang lain yang sama-sama Islam. Kemudian yang Katolik bagaimana Romo kalau seperti itu? Apakah bisa cerai mengingat pasangannya sudah menikah lagi? Tuh. eh, gimana, 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 gimana? Perkawinan beda agama, Bisa diulangi? ya, ada perkawinan beda Katolik dengan agama. Halo, foto-fotonan Katolik bareng. dengan Islam. Katolik dengan Islam. Terus dalam perjalanan yang Islam Nah, memutuskan perkawinan. Ini perkawinannya di gereja ya Romo karena ada kata-kata pemberkatan. Terus yang ya, Islam menikah lagi dengan orang lain. Kemudian pertanyaannya adalah yang Katolik oke. bagaimana Terus status Katolik, perkawinannya? Apakah bisa cerai? Itu Romo. Katolik, yang Katolik mau menikah lagi. Eh, Tidak dijelaskan. Pokoknya apakah boleh cerai itu? Apakah bisa cerai? Nah, perceraian itu sesuatu yang berbeda ya dengan pembatalan perkawinan ya. Perceraian itu adalah sepenuhnya hak setiap warga sebagai warga negara. Sehingga sebagai warga gereja, terutama kami itu tidak bisa lalu bahkan panjenengan semua nanti TPKP, TPKW, TPKL tidak bisa lalu mengatakan bisa cerai. Tapi dalam kondisi tertentu diserahkan keputusannya pada hati nurani masing-masing sebagai warga negara. Begitu. Kalau pertanyaannya lalu yang Katolik bisa menikah lagi atau enggak? Nah, tadi saya jelaskan kalau yang Katolik mau menikah lagi, urus yang namanya anulasi perkawinan. Gitu. Urus yang namanya anulasi perkawinan, alur pengurusannya, nah, seperti yang tadi yang terakhir saya jelaskan, alur pengurusan ke tribunal. Silahkan mengajukan libelus beserta riwayat perkawinan setelah dibantu oleh Romo Paroki, diberi pengantar, rekomendasi oleh Romo Paroki, lalu akhirnya diajukan saja ke tribunal untuk kemudian diselidiki. Kalau kemudian permohonannya itu dikabulkan, artinya ikatan perkawinan dengan si yang tadi pergi itu kemudian dibatalkan, ikatan perkawinannya oleh tribunal, maka
kelak dia bisa melangsungkan perkawinannya secara gerejani kembali. Semoga cetha. Oke. Begitu? Artinya kalau yang ditinggal tadi mau menikah, maka harus mengurus pembatalan atau anulasi ya, Mo Oke, ya. Oke. iya. Oke, Romo, ini ada Tapi lewat lagi. rumah paroki dulu ya. Oh Lewat ya, rumah paroki dulu. J, J. Eh, ini ada pertanyaan lagi, Romo. Setelah menikah secara Katolik, jadi menikah secara Katolik, di hari itu juga selesai pulang gereja, pihak lelaki tanpa konfirmasi pihak putri membawa keluarga putri ke hotel ijab secara Islam. Bagaimana kelanjutan kehidupan perkawinan menurut gereja, Mo? Ini mungkin kan berarti apakah dia terkena sanksi karena menikah di luar gereja. Setelah menikah di gereja, kemudian ijab di hotel secara Islam. Hmm. Hmm. Artinya itu nikah ganda ya. Ya, Artinya itu nikah ganda. Kalau itu dilangsungkan setelah perkawinan gereja terjadi, itu artinya ya, J. perkawinan di hotel itu ya. Kalau itu dilangsungkan setelah perkawinan terjadi, kalau itu bisa dicegah, dicegah. Karena kita tidak menganut perkawinan ganda dan tidak memperbolehkan perkawinan ganda. Kalau kemudian itu sudah terlanjur terjadi, harus hati-hati mana yang nanti akan dicatatkan di catatan sipil. Bagi kita semua yang sah adalah perkawinan yang pertama, yakni perkawinan gereja. Sehingga yang dicatatkan di catatan sipil adalah perkawinan gereja. Sehingga lalu yang perkawinan di hotel itu ya dipertanyakan juga itu lalu keabsahannya lalu mau bagaimana. Kalau kemudian yang terjadi itu yang pertama atau yang di gereja itu tidak dicatatkan secara sipil dan justru memilih yang kedua yang dicatatkan di catatan sipil, nah, maka ya dilangsungkan saja proses pemanggilan pada kedua mempelai. Kalau kemudian kedua mempelai tetap tetap artinya itu menghendaki perkawinan yang kedua yang dicatatkan dan sebagainya, otomatis kan dia tipu-tipu. Dia terkena yang tadi itu. Dia tidak serius untuk melangsungkan perkawinannya di dalam gereja. Nah, dalam kondisi itu maka perkawinan yang pertama lalu ya tidak sah. Nah, dia menipu, tidak mau menikah di gereja yang dicatatkan yang di kedua. Kalau kemudian yang itu bisa dicegah, harapannya dicegah. Tuh. Ada oke. kok yang seperti itu. Ya, ada sih, Mo. Ini yang tanya kayaknya juga juga apa tahu ini ada seperti itu, kejadian seperti itu. J. Oke, artinya tetap kalau misalnya kita menganggap perkawinan yang sah yang pertama berarti perkawinan secara Katoliknya sah ya, Mo ya. Dan masalah dia Ya. ijab ijab di mana di hotel itu tidak membuat dia terkena ekskomunikasi karena menikah di luar gereja ya, Mo ya. Nah, kalau perkawinan di gerejanya sah ya. Oke, Yang yang kedua penting, dianggap yang penting yang dipandang adalah perkawinan gerejanya. Kalau perkawinan gerejanya sah, ya sah. oke, Mo. Baik, itu tadi pertanyaan dari Mbak Teresia di Karangpanas. Oke, ini tadi ada yang tanya lagi, Katolik ijab di KUA, kemudian diperbarui di gereja, tetapi malah yang Muslim kawin lagi. Kemudian kalau yang Katolik mau kawin lagi secara Katolik, bagaimana? Ini tadi sudah termasuk yang tadi ya, Mo ya, harus ngurus anulasi ya, Mo ya, atau pembatalan ya. Pun. Tapi nikahnya di KUA, di KUA, Mo. Eh, Jadi eh, orang Katolik menikah di nikahnya di KUA. KUA. Ya, kemudian yang Islam Hmm. malah kawin lagi. Terus kalau yang Katolik mau kawin lagi gimana, Mo, secara Katolik? Oh, mau Ini kawin dari lagi secara Pak Alex Katolik, di anu ini, di Weleri maka ini. harus Di Sukorejo. Wah, Pak Alek ini jangan parah nih, bariki Pak Alek. Kalau yang Katolik mau menikah lagi, kalau yang Katolik mau menikah lagi, yang itu prosesnya cukup sederhana kalau yang ini. Ya ini cukup dengan romo paroki,
Dibuktikan saja ketidaksahan perkawinan yang pertama melalui pembuktian dokumental dalam penyelidikan kanonik. Nah, dalam penyelidikan kanonik itu kan itemnya oke banget. Diselidiki saja di situ, nanti akan ketemu penyelidikan tentang ketidaksahan perkawinan yang pertama. Jenenge wong Katolik nikah neng tadi mana KUA. dikatakan tidak di Katolik, gitu kan? Tidak minta izin, tidak pamit, ngerti-ngerti menikah di luar gereja Katolik. Nah, contoh nggak sah. Maka tentu kan ada surat nikahnya, surat nikah yang pertama yang tidak di gereja Katolik. Nah, itu disertakan dalam berkas-berkas kelengkapan penyelidikan kanonik. Sehingga lalu dalam penyelidikan kanonik nanti akan diselidiki bahwa oh perkawinan ini tidak sah karena tidak ada dispensasi aforma kanonika istilahnya, tidak ada izin dari gereja untuk menikah di tempat lain dan tidak di hadapan ordinaris wilayah, tidak di hadapan romo paroki, maka perkawinan ini tidak sah. Nah, dengan begitu setelah penyelidikan kanonik terbukti tidak sahnya perkawinan pertama, yang bersangkutan lalu ngaku dosa. Romo, saya mengaku dosa karena saya pernah meninggalkan gereja Katolik dengan menikah secara agama lain. Gitu. Lalu nanti si Romo akan menerima kembali yang bersangkutan ke dalam pangkuan gereja Katolik dan sesudah diterima kembali dalam gereja Katolik, maka yang bersangkutan bisa menikah secara gerejani. Nah, ini prosesnya sederhana. Ya. Sederhana berarti Pak Alex itu prosesnya. Ini ada susulan pertanyaannya Pak Alex mau. Kalau efek sipil itu statusnya seperti apa dalam perkawinan Katolik dan berapa lama bisa sah secara Katolik? Efek sipil mau. Ayo. Itu panjang ceritanya. Oh, ceritanya panjang. Ya, nek Ini panjang aja, berseri tadi. tak jawab secara sederhana ya. Nanti kalau misalnya mau belajar tentang efek sipil nanti beda 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 apa namanya beda komunitas atau beda waktu saja. Perkawinan hanya secara efek sipil itu adalah bantuan bagi mereka yang sudah mentok dan kepepet. Kalau kemudian usaha-usaha tadi itu ya pemutusan ikatan nikah, pembatalan ikatan perkawinan, itu semuanya mentok, tok, tok, tidak ada jalan lain, baru sebagai warga negara dia berhak atau seseorang tetap berhak melangsungkan perkawinan sebagai warga negara sehingga gereja membantu secara efek sipil saja. Bantuan pastoral ini bantuan pastoral dan kemurahan rohani gereja ini. Nah, ini kemurahan rohani gereja sehingga tidak bisa digebiah-wiah untuk semua kasus. Ada pengajuan yang akhirnya diperkenankan, ada pengajuan yang tidak diperkenankan. Nah, setelah dia menerima efek sipil saja, nah tentu ada konsekuensi, konsekuensinya tidak boleh menerima sakramen-sakramen. Nah, kalau dia tidak menerima sakramen-sakramen sampai berapa lama? Minimal, ini minimal 3 tahun. Kenapa dipilih angka 3 atau 4 tahun? Karena harapannya dalam waktu 3-4 tahun menjadi waktu yang ideal untuk bisa mewujudkan kebahagiaan rumah tangga dan mewartakannya dalam berkegiatan di tengah umat maupun masyarakat. Itu. Kalau ternyata di dalam waktu 3 atau 4 tahun ini yang bersangkutan ora tahu ketok neng gereja, ora tahu kegiatan lingkungan, ora tahu kegiatan bermasyarakat, malah delik ataupun lungo, maka bisa diperpanjang. Sampai kapan? Sampai Romo Paroki punya keyakinan moral bahwa keluarga ini bertahan dalam iman Katolik dan menjadi pewarta iman Katolik yang baik. Gitu. Kapannya? Nah, manut Romo Paroki. Oke. Ya, jadi efek sipil itu naik mentok ya, Mbak ya. Jadi Tok, mentok-tok baru itu tok. efek sipil. Oke, Mo, ini masih ini banyak pertanyaan saya coba ngerangkum ini, Mo. Mo, kalau bagaimana Apa? ini ada pertanyaan terkait dengan syarat salah satu syaratnya kan tadi harus bebas, Mo. Nah, terus kalau ada perjanjian pemisahan harta sebelum menikah, itu apakah itu juga membuat jadi tidak bebas sehingga tidak sah atau bagaimana, Mo? Sederhananya begini, perjanjian pranikah tentang pemisahan harta itu harus dilihat motivasinya.
Kalau motivasinya itu supaya perkawinan itu, perjanjian pranikah itu menggagalkan jika perjanjian itu dibuat untuk perceraian, paham ya? Untuk perceraian itu begini, aku menikah dengan kamu dengan tidak yakin. Karena aku tidak yakin menikah dengan kamu, maka aku membuat perjanjian ini. Sehingga nanti kalau kita cerai, wes siap. Ini yang menggagalkan. Tapi kalau perjanjian itu untuk menyelamatkan rumah tangga, tidak pernah memikirkan perceraian sama sekali, motivasinya murni untuk menyelamatkan rumah tangga, misalnya supaya pengelolaan ekonominya lebih mudah, supaya pengelolaan ekonominya lebih transparan, supaya pengelolaan ekonomi dan kesejahteraannya juga lebih baik, maka itu tidak menjadi masalah. Sederhananya begitu. Soal perjanjian pranikah koyok opo ki yo harus tanya ke ahli hukum negara itu. Oke. Berarti tidak serta-merta itu membuat tidak sah ya, Mo ya. Karena beberapa kan Nah, menjadi gunjingan ini. Oh, meh nikah kok ya. nggowo notaris ning kono sik, nggo perjanjian itu ya. Oke. Nah, Nah, jadi itu Mo, menjadi nggih. tidak sah kalau tadi itu ya sing dibayangke iki aku mergo ora yakin karo kowe. Nek aku wis yakin karo kowe ya wis. Ya, oke. Maka fungsi penyelidikan kanonik itu di situ. Fungsi penyelidikan kanonik itu untuk ngecek ki kok ono perjanjian kok ngene. Yakin ora to kowe sakjane? Hmm. Gitu. Artinya harusnya sudah ketangkap pada saat penyelidikan kanonik ya, Mo ya. Kalau ada calon pasutri yang mau mengadakan pemisahan harta misalnya dengan tujuan itu tadi. Nek ra ngapusi. Eh, ngapusi Romo dosa, Mo. Eh, Oke, Mo. Ini ke Q&A. Ada pertanyaan. Di gereja itu ada kawin siri enggak, Mo? Boten. Buatan nonton. Ada. Terus eh, apa namanya? Ini ada pertanyaan lagi. Ada dua yang bertanya. Untuk saksi perkawinan itu apakah agamanya harus Katolik, Mo? Supaya cepat tak buka kita saja ya. Ya. Nah, saksi perkawinan. Nah, tak buka saja supaya cetos syaratnya ya. Supaya cetos perkawinan. Tuh, sebentar, sabar. Monggo lo kalau mau disambi macam-macam mau disambingin nek dahar ngerokok ya monggo bebas merdeka ya. Bas. Saksi. Sebentar. Saksi. Supaya nggak sesat dan cetok. Ini saya masih bisa share screen nggak? Bisa, Mo. Bisa. Masih ya. Bebas kok, Mo. Monggo ini tentang saksi yang tadi itu ya. Perayaan perkawinan itu ada ini. Perkawinan Katolik meskipun hanya satu saja yang Katolik, hanya sah apabila dirayakan di hadapan tes kualifikatus. Tadi itu ya aku tidak mengada-ada loh ya. Tes Ya. kualifikatus dan tes komunes. Tes kualifikatus adalah yang punya fakultas melayani perayaan perkawinan yakni ordinaris wilayah atau pastor paroki tempat perkawinan dan tes komunes. Syaratnya hanya ini dok, Allah, dua orang dewasa yang sehat jasmani dan psikis dan secara khusus ditunjuk
untuk menyaksikan bahwa perkawinan itu terjadi. Ada kata-kata harus Katolik, boten? Boten, Tidak ada ya. boten wonten. Nggih. Nah, kalau pertanyaannya harus Katolik atau tidak, jawabannya jelas tidak. Tetapi secara pastoral, yang namanya saksi perkawinan itu kan juga diminta untuk juga ikut mendampingi perjalanan mempelai dalam perkawinan dan syukur-syukur bisa menjadi contoh yang baik atau teman seperjalanan yang baik. Kalau kemudian mempelai itu menggambarkan relasi kasih Kristus dan gereja, kalau orang bukan Katolik mengenal Kristus atau tidak kira-kira? Gitu. Hmm. Nggih, Aku nggih. ngomong tentang Kristus malah bingung. Ini soal pastoral. Nah, tapi kalau soal hukumnya tidak ada kata-kata harus Katolik. Hanya dua orang dewasa sehat jasmani, fisik, dan psikis. Itu saja. Oke. Eh, Bapak Ibu Romo, ini sebetulnya pertanyaan masih banyak, tapi karena waktu sudah 8:57, jadi izinkan saya sebelum menutup untuk sedikit memberi konklusi dan nanti sebelum kita tutup kita nanti juga foto bersama. Jadi dari paparan Romo yang 6 SKS tadi yang diringkes dalam waktu hanya kurang lebih 70 menit, yaitu 6 SKS 70 menit, itu satu yang saya highlight adalah menjadi TPKP. Tadi Romo Wegi juga menuliskan TPKW, jadi tim pastoral keluarga wilayah, atau juga TPKL, tim pastoral keluarga lingkungan, itu kita diajak menjadi teman seperjalanan yang jujur dan terbuka. Terus, nek kita menemukan ada saudara kita yang perlu dibantu, itu jangan sungkan untuk matur ke Romo, untuk bercerita. Bukannya waduh, tapi kita bercerita supaya saudara kita itu nanti bisa dibantu, entah itu bentuknya seperti apa. Karena jika toh saudara-saudara kita itu ada yang karena sesuatu hal perkawinannya menjadi tidak sah, Gereja Katolik memiliki pelayanan-pelayanan supaya perkawinan itu bisa menjadi sah. Jadi ada konvalidasio simplex, ada sanatio intradise, juga ada privilege-privilege yang untuk bisa membantu saudara-saudara kita. Jadi itu konklusinya untuk yang 6 semester ini tadi, supaya kita sebagai tim pendamping keluarga ini juga tetap semangat, makin semangat bahwa oh gereja Katolik betul-betul bisa mengakomodir asal wonge orang balilo, orang sengojo itu, orang memang jarak tak gawe sah perkawinane dan seterusnya. Oke, Romo Oke, saya minta minta izin. Ini kan masih banyak pertanyaan. Nanti saya coba rangkum, saya WA ke Romo Oke kalau bisa dijawab supaya nanti bisa saya share balik ke grup TPKL yang sudah dibentuk oleh Komisi Keluarga, Ji Romo. Siap. Oke, Nggih. oke. File Matur, file PDF sudah saya share ke Bu Epi ya. Oke, siap. Nanti kami akan teruskan lagi. Bapak Ibu, tolong tadi dijaga apa yang diingatkan oleh Romo Wegi bahwa file presentasi cukup sensitif, maka file yang dibagikan hanya untuk kalangan sendiri. Dilarang menyebarluaskan secara sembarangan. Oke, Bapak Ibu, saya minta untuk open cam dulu, ya. Open cam, kita akan foto bersama. Bu Yustika minta tolong untuk bisa mengabadikan. Iya, Mas Budi. Oke. Oke, saya ada 14 screen. Wah, oke. Aku ya tak open open cam sih. Sudah siap? Bisa. Satu.
Sudah siap. Agak lama baru sampai screen 5. Punya banyak. Senyumnya agak lama. Aku di screen berapa nih? Tidak jelas. Pokoknya senyum dulu. Tidak terlacak, Romo. Romo soalnya jauh. Oke, selesai 14 screen. Oke. Sudah, Mas Budi. Ya, terima kasih Bu Istika atas Ya. foto-fotonya. Oke, Bapak Ibu, kita sama-sama berterima kasih kepada Romo Wegik yang di sela-sela kesibukannya sebagai tribunal, ya, ini banyak kasus itu masih menyempatkan diri untuk memberi pembelajaran kepada kita semua. Dan untuk menutup acara malam hari ini, ya, saya minta Pak Ismianto dari Girisonta, Pak Ismianto bisa open mic. Ya, untuk memimpin doa penutup dan nanti mohon berkat dari Romo Wegik. Monggo Pak Ismianto. Romo, Bapak Ibu, marilah sebelum mengakhiri sesi pertama ini kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur dan terima kasih ya Bapak atas pendampinganmu selama kami mengikuti sesi pertama tentang proses pemberesan perkawinan dalam Gereja Katolik. Kami mohon pula pendampinganmu agar dalam kami melaksanakan tugas-tugas kami sebagai tim pastoral keluarga, baik di paroki maupun lingkungan dan wilayah, mohon penyertaan-Mu sehingga kami dapat melaksanakan tugas-tugas kami dengan penuh tanggung jawab serta dalam sukacita serta seturut kemampuan kami masing-masing. Bapak, pada malam hari ini kami akan pulang menuju ke rumah dan bertemu dengan keluarga kami masing-masing, baik di rumah maupun di komunitas kami. Lindungilah perjalanan kami agar kami selamat sampai rumah kami masing-masing. Bapak, doa ini kami tunjukkan kepadamu dengan pengantaraan Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Untuk itu kami mohon Amin. menurut ajaran Katolik dan mohon berkat melalui gembala kami Romo Wegik. Terima kasih Bapak. Tuhan bersamamu. Bersama. Semoga panjenengan semua senantiasa diberikan kesehatan yang diperlukan, kebijaksanaan sebagai para pendamping keluarga baik di paroki, wilayah, stasi maupun lingkungan. Dan semoga panjenengan semua sekeluarga juga diberkati dengan limpah damai, kerukunan dan kesejahteraan. Dan semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Amin. Terima kasih Romo. Sami-sami. Terima kasih Romo. Sehat selalu. Sehat selalu berkah dalam. Terima kasih Romo. Berkah dalam. Terima kasih. Berkah dalam. Berkah dalam semuanya. Berkah dalam. Mohon aman. Mohon pamit. Kami live ya. Ya, ini berkah dalam semuanya. Dari Kendal. Salam sehat. Berkah dalam. Kapan tindak Tegal Rejo Romo? Siap, siap.
Monggo Duren. Sengdalu Bumardi Sauda. Kadal. Pendalu. Monggo nggih. Matur nuwun nggih sedaya nggih. Tim Komkel terima kasih semuanya. Hebat-hebat, mantap-mantap, matur nuwun semua. Berkah-berkah. Ya. Halo. Selalu.